Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fidicia Milenia. Saya dari Prodi Akuntansi Malam, PPAPK, Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan membahas atau mempresentasikan materi tentang analisis regresi yang terdiri dari analisis tabel ANOVA, koefisien regresi, koefisien determinasi atau korelasi, standar error, confidence atau prediction interval, dan Darwin-Watson. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tabel ANOVA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa maksud dari ANOVA. ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Disebut juga sebagai analisis ragam karena dalam prosesnya ANOVA memilah-milah keragaman menurut sumber-sumber yang mungkin. Sumber keragaman inilah yang akan digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui sumber mana yang menyebabkan terjadinya keragaman tersebut. Ada juga beberapa alasan menggunakan uji hipotesis dengan ANOVA. Adalah yang pertama, memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan risiko kesalahan terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Ada juga langkah-langkah melakukan uji hipotesis dengan ANOVA. Yang pertama, kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, menentukan tipe ANOVA. Yang ketiga, memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi sehingga bisa digunakan ANOVA. Yang keempat, menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menghitung derajat kebebasan. Baik, di sini kita bisa lihat tabel ANOVA. Ada sumber, ada keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, varian atau ragam. Sumber antar kolom, derajat 2, jumlah 130, varian 65, F hitungnya yaitu 4,64, dan F tabelnya yaitu F 212 sama dengan 3,89. Sisaan derajat 12, jumlah 168, varian 14. Total dari derajat yaitu 14. Jadi total semua sumber yaitu 298. Berikutnya ke materi koefisien regresi. Sebelumnya juga saya akan menjelaskan koefisien regresi. Koefisien regresi adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas. Semakin besar nilai koefisien regresi, maka kontribusi perubahan semakin besar. Demikian pula sebaliknya, akan semakin kecil. Kontribusi perubahan variabel bebas atau X juga ditemukan oleh koefisien regresi positif atau negatif. Baik, di sini kita dapat melihat tabel koefisien regresi.
Dari data X dan Y, kita mencari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Maka didapat hasilnya seperti yang kita lihat di PPT. Kemudian kita mencari persamaan regresinya. Untuk mendapatkan persamaan regresinya, pertama-tama kita mencari nilai B. Dengan rumus B sama dengan sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali XY sigma Y per N per sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 per N. Jadi nilai yang sudah ada kita masukkan, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,8972. Kemudian kita mencari nilai A. Dengan rumus A sama dengan Y rata-rata dikurang B1 X rata-rata sama dengan 29,53. Jadi diperoleh persamaan regresinya yaitu YI prediksi sama dengan 29.529,4 ditambah 0,8972 XI. Kemudian ada menguji koefisien regresi dengan analisis variansi. Dengan rumus variasi sama dengan regresi ditambah sisa, atau YI dikurang Y rata-rata sama dengan YI prediksi dikurang Y rata-rata ditambah YI dikurang YI prediksi. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau korelasi. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau R. Koefisien determinasi atau KD digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh atau persen perubahan nilai X terhadap perubahan nilai Y. Dihitung menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat dalam kurung 100%. Contoh kasus, apabila korelasi antara biaya promosi yang dikeluarkan X dengan pendapatan yang diterima perusahaan Y sebesar R sama dengan 0,95. Tentukan koefisien determinasinya dan jelaskan. Jawabannya dengan rumus KD sama dengan R kuadrat dalam kurung 100% sama dengan nilai yang sudah ada kita masukkan, maka didapatkan hasilnya yaitu 90,25%. Artinya, tingkat pengaruh perubahan biaya promosi yang dikeluarkan terhadap perubahan pendapatan yang diterima perusahaan adalah sebesar 90,25%. Sisanya sebesar 9,75% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubahan acak atau random variable. Koefisien korelasi linear berfungsi untuk mengetahui hubungan perilaku data dalam suatu gugus data atau variabel dengan perilaku data pada gugus data.
pada gugus data atau variabel lainnya, atau misal gugus data X dan Y. Sifat data yaitu berpasangan, banyak data pada kedua variabel sama. Nilai koefisien korelasi linear dihitung menggunakan rumus yang dapat kita lihat di dalam PPT. Kemudian ada standar error. Standar error ini adalah indeks yang menggambarkan seberapa rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel atau rata-rata populasi. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel atau standard error of sample mean. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Dihitung dengan rumus berikut. Yang pertama, rumus untuk populasi yang tidak terbatas. Jumlah sampel atau jumlah populasi kurang dari 0,05. Sx atau standar error sama dengan standar deviasi populasi per akar jumlah sampel. Yang kedua, rumus untuk populasi yang terbatas. Jumlah sampel per jumlah populasi lebih dari 0,05 dengan rumus standar error sama dengan standar deviasi populasi per akar jumlah sampel. Akar jumlah populasi dikurang jumlah sampel per jumlah populasi dikurang 1. Berikutnya materi confidence atau prediction interval. Confidence adalah sebuah interval antara dua angka di mana dipercaya nilai parameter sebuah populasi terletak di dalam interval tersebut. Interval prediksi sedangkan prediction interval atau interval prediksi memberitahu Anda di mana Anda dapat berharap untuk melihat titik data selanjutnya yang dijadikan sampel. Diasumsikan bahwa data benar-benar diambil secara acak dari distribusi Gaussian. Kumpulkan semua data dan hitung interval prediksi, kemudian sampel satu nilai lagi dari populasi. Dari PPT ini kita dapat melihat contohnya. Contohnya yaitu dari 36 mahasiswa tingkat 2 diketahui bahwa rata-rata IPK sama dengan 2,6 dengan simpangan baku sama dengan 3. Buat selang kepercayaan 95% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa tingkat 2. Baik, di sini dari PPT ini kita dapat lihat dari rumus beserta penyelesaiannya. Berikutnya ada materi Darwin-Watson. Darwin-Watson adalah statistik uji yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi atau hubungan antara nilai-nilai error dengan waktu tertentu dalam residual atau kesalahan prediksi dari analisis regresi. Uji Darwin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Uji Darwin-Watson yaitu jika D atau Darwin-Watson
terletak antara DU dan atau 4 kurang DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Baik, dari tampilan PPT, kita dapat melihat statistik uji Darwin-Watson. Nih. Agar lebih jelas, saya akan memberikan satu kasus dan beserta penyelesaiannya. Kasusnya, dalam rangka kampanye pemilu 2019, banyak kandidat partai yang mempromosikan partainya melalui iklan stasiun TV nasional. Sekelompok mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh belanja iklan terhadap pendapatan stasiun TV nasional pada saat kampanye pemilu tahun 2019. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 6 partai yang telah melakukan promosi melalui iklan stasiun TV nasional. Dari kasus tersebut, kita tentukan judul, pertanyaan, dan hipotesis. Nah, judul yang ditentukan yaitu pengaruh belanja iklan partai terhadap pendapatan stasiun TV nasional pada saat kampanye pemilu 2019. Pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh signifikan belanja iklan partai terhadap pendapatan stasiun TV nasional pada saat kampanye pemilu tahun 2019? Dan hipotesis dari saya yaitu terdapat pengaruh signifikan belanja iklan partai terhadap pendapatan stasiun TV nasional pada saat kampanye pemilu 2019. Nah, dari judul, pertanyaan, dan hipotesisnya, kita mencari kriteria penerimaan hipotesisnya, yaitu hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh signifikan belanja iklan partai terhadap pendapatan stasiun TV nasional pada saat kampanye pemilu 2019. Sedangkan hipotesis A, terdapat pengaruh signifikan belanja iklan partai terhadap pendapatan stasiun TV nasional pada saat kampanye pemilu tahun 2019. Jadi persamaannya yaitu H0 diterima jika B kurang dari atau sama dengan 0 dan T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel. HA diterima jika B lebih dari 0 dan T hitung lebih dari T tabel. Dari kasus tersebut, saya mendapatkan 6 sampel, yaitu 6 partai. Nah, dari data yang sudah dikumpulkan, bisa kita lihat di dalam PPT. Untuk variabel Y-nya, yaitu pendapatan stasiun TV, sedangkan variabel X-nya, yaitu jumlah belanja iklan kampanye pemilu. Dari kasus tersebut, kita melakukan analisis data. Analisis data yang pertama kita lakukan yaitu persamaan regresi. Yang kedua, nilai prediksi. Yang ketiga, koefisien determinasi. Yang keempat, kesalahan baku estimasi. Yang kelima, kesalahan baku koefisien regresinya. Yang keenam, nilai F hitung. Yang ketujuh, kesimpulan, dan yang kedelapan, implikasi. Dari analisis data, yang pertama kita lakukan yaitu persamaan regresi. Dari data X dan Y, kita mencari X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat.
Dan pencarian nilai ini dilakukan dengan menggunakan Excel. Berdasarkan perhitungan di Excel, maka didapatkan nilai total XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, untuk mencari persamaan regresi linear, pertama-tama kita mencari nilai B dengan rumus B sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Maka kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan dengan rumus persamaan linear. Maka didapatkan hasilnya yaitu B sama dengan 0,008. Kemudian kita mencari nilai A dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurang B dalam kurung sigma X per N. Kemudian kita memasukkan nilai yang sudah kita dapatkan dengan hasil A sama dengan 32,905. Nah, jadi persama regresinya adalah Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 32,905 ditambah 0,008X. Kemudian dari persamaan regresi kita mencari nilai prediksi. Dari data sebelumnya ada 6X yang akan kita prediksi. Yang pertama itu X sama dengan 1277 dengan persamaan regresinya yaitu 32,905 ditambah 0,008 dikali 1,277, maka didapatkan hasil Y sama dengan 43,121. Nah, begitu juga dengan X berikutnya. Setelah kita mencari nilai prediksi, kemudian kita memasukkannya ke dalam tabel prediksi. Dari data sebelumnya kita masukkan, selanjutnya kita memasukkan nilai prediksi yang sudah kita cari ke dalam tabel. Selanjutnya kita mencari Y dikurang Y prediksi kuadrat dan Y dikurang Y rata-rata kuadrat. Kemudian kita melakukan analisis koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma Y dikurang Y prediksi kuadrat per sigma Y dikurang Y rata-rata kuadrat. Dari nilai di data kita masukkan ke dalam rumus yaitu 1 dikurangi 2414,90 per 2993,09, maka didapatkan hasilnya yaitu sama dengan 0,193.174.9463. Kemudian analisis koefisien determinasi disesuaikan dengan rumus RADJ sama dengan R kuadrat dikurangi P dalam kurung 1 dikurang R kuadrat per N
kurang P kurang 1. Jadi RADJ-nya sama dengan 0,193174943 dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang 0,193174943 per 6 dikurang 1 dikurang 1, maka didapatkan hasilnya sama dengan negatif 0,0085313,171. Selanjutnya, analisis kesalahan baku estimasi digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Dengan rumus SE sama dengan akar sigma dalam kurung Y dikurang Y prediksi kuadrat per N dikurang K. Jadi SE sama dengan akar 2414 dikurang 90 per 6 dikurang 2 sama dengan 24.571. Kemudian analisis kesalahan baku koefisien regresinya. Dengan rumus SB sama dengan SE per akar sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat per N. Jadi SB1 sama dengan 24,571 per akar dalam kurung 5.342 5,342,219 dikurang dalam kurung 5.209 kuadrat per 6, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,029. Selanjutnya, untuk memastikan hipotesis dan data, kita melakukan uji F dengan persamaan H0 diterima jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, sedangkan HA diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Dengan rumus F sama dengan R kuadrat per dalam kurung K kurang 1 per 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K, maka F sama dengan 0,193174943 per 2 dikurang 1 per 1 dikurang 0, 193174943 per 6 dikurang 2, maka didapatkan hasilnya adalah sama dengan 0,957. Jadi karena F hitung 0,957 kurang dari F tabel 7,71, maka persama regresi dinyatakan tidak baik. Maka H0 diterima, sedangkan HA ditolak. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan, tidak terdapat pengaruh signifikan belanja iklan partai terhadap pendapatan stasiun TV nasional pada saat kampanye pemilu tahun 2019. Dan implikasi, dari data di atas dapat diimplikasikan bahwa stasiun-stasiun TV nasional ke depannya lebih meningkatkan kinerja dalam menarik minat partai untuk berbelanja iklan lebih banyak lagi dengan cara menawarkan dan memberikan pelayanan iklan yang lebih baik dan berbeda dari stasiun TV yang lain. Baik,
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.